Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Hari ini tema kita Leo, ya, dimana semesta ingin sampaikan kepadamu bahwa jauhilah orang-orang ini yang mempunyai karakter atau apapun yang nanti petunjuk dari kartu tarot, ya, yang harus kamu hindari, ya. Jangan kamu ada di circle itu. Kenapa? Kamu akan tekanan. Banyak tekanan baik fisik dan mental. Oke, bagaimana nanti? Ya, kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau bisa dengan nomor ini ya di depan. Dan kalian bisa menghubungi saya ya, silahkan klik ya link yang sudah tertera di playlist sih di kolom deskripsi ya. Oke, dan itu berbayar ya. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Leo. Dan maaf agak berisik ya, anak saya di samping. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Oke, apa yang terjadi dengan dirimu ataupun pesan semesta untuk kalian para Leo agar keluar dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang membuatmu terluka ya. Dimana kamu akan menderita kalau tetap bersama mereka, baik fisik ataupun mental ya. Oke, di sini ada justice. Semesta mau sampaikan kepada kamu, carilah orang-orang tuh yang seimbang dengan dirimu, sevibrasi dengan dirimu, sepola pikir dengan dirimu. Kalau ada berat sebelah, stres, entah dirimu, entah pasanganmu. Ataupun ini kalau dalam pertemanan pun sama, dalam lingkungan keluarga pun sama, dalam pekerjaan pun sama. Semesta mau sampaikan, carilah yang betul-betul mengerti akan dirimu, yakin pada dirimu, sayang pada dirimu, mencintaimu. Bukan hanya kamu yang memberikan cinta, bekerja keras, berjuang untuk keluarga, dia santai baik. Tidak mengerti akan dirimu. Ya, tidak mengerti akan kebutuhanmu, perasaanmu, pikiranmu. Karena saya lihat di sini ada beberapa Leo yang stres dengan hubungan, dengan pasangan. Kenapa pasangannya kok begini ya? Yang lain tuh pasangannya baik-baik, kok saya kok gini ya? Dimana Leo ini sudah memberikan yang terbaik, cuman terkadang orang memanfaatkan ataupun ya nggak sadar diri gitu. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar ya. Karena saya merasa di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau memang kamu tidak terkoneksi dengan orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu, yang seimbang setara dengan dirimu ya, kamu carilah orang-orang yang setara dengan dirimu. Kamu yang cari, bukan suruh dia yang menjadi setara dengan kamu. Gak bisa, apalagi pasangan. Kalau dia udah merasa bahwa dirinya benar, itu yang dia lakukan. Karena saya lihat di sini ada pasangan yang toksik juga, merasa diri paling benar, paling hebat, tidak mau minta maaf, tidak mau berubah, tidak mau introspeksi diri. Wah, repot nih. Pasangan sahabat pun sama. Ada yang menyanjung-nyanjung dirimu padahal mau enaknya aja. Leo bisa kok, kita puji-puji sedikit ya, nanti dia traktir kita ya. Ujung-ujungnya kamu nggak punya apa-apa, dia pergi meninggalkan. Kamu marah,
Ya bukan salah dia dong. Kamu yang kasih, dia nggak minta. Ya, kadang-kadang dia cuman ada beberapa teman-teman yang agak sedikit toksik ya, macam contoh suka ayo dong ditraktir dong, ulang tahun nih traktir dong, padahal kalau dia yang ulang tahun dia diam-diam atau malah tipe-tipe sakit, pura-pura sakit ya, nggak masuk nggak masuk ke kantor atau ya masuk kerja gitu. Nah ini orang-orang toksik seperti gini, mau hanya dilayani, itu yang harus kamu hindari. Kak Ica kalau sudah nikah ya harus diimbangi. Ya, ini kan kamu tuh kayak macam, udah deh capek, lelah, malas tahu. Ya, oke, tapi yang terbaik untuk dirimu dulu. Ya, kamu mampu tidak berjuang sendiri demi keluarga? Kamu mampu tidak? Kalau kamu merasa mampu ya nggak apa-apa bersama. Tetapi kalau tidak ya kamu harus cari perlindungan untuk dirimu. Dengan cara apa? Ya terserah dari dirimu. Tapi di sini disclaimer, saya tidak menyuruh kamu bercerai. Ya. Di sini kalau memang seandainya bercerai berarti itu pilihanmu. Saya di sini bicara secara mental. Fisikmu terluka, mentalmu pun terluka. Ya, fisik dalam artian terluka bagaimana kayak Cak. Mungkin kamu pakai skincare bagaimanapun, tetap muka keriput, tambah tua, stres, kusam, itu ciri-ciri walaupun dia tidak menyakitimu secara verbal ya, secara tangan ataupun apa ya. Tetapi kalau hatimu terluka pasti fisikmu akan terluka. Banyak masalah kiri kanan dengan orang lain. Ya, karena kita bicara mental. Ini orang-orang sudah tidak baik untuk yang datang kepadamu. Orang-orang yang hanya mau santai-santai baik. Menerima apa yang kamu punya. Jadi seperti gitu. Hindari orang-orang yang benalu. Three of Wands. Hindari juga nih, semesta mau sampaikan kepada kamu. Hindari juga orang-orang yang hanya menyakitimu, hanya persinggahan, mau menduakanmu. Ya, atau mau mendua. Di sini ada yang mau apa ya kalau dibilang, dia sudah mencampakkan Leo, dia ingin datang kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Dia melihat kamu sudah jauh lebih baik dan mungkin dia merasa bahwa ada anak-anak, pasti saya tamengnya gitu, pasti Leo bisa kok. Nanti dia ya saya pokoknya janji-janji apa deh supaya dia percaya lagi. Dia gampang kok dikibulin. Kamu tahu sebenarnya dia cuma tipu, cuman terkadang kamu tuh daripada saya dibilang janda atau duda, ya sudah deh saya maafkan, memberikan dia kesempatan. Tapi sebenarnya nggak ada kesempatan. Kamu memberikan kesempatan, tapi sebenarnya itu kamu memberikan kesempatan untuk dia menyakitimu, karena tidak ada perubahan. Dimana pada saat kamu meninggalkannya, hidupmu jauh lebih baik. Pada saat kamu sudah lebih baik, dia datang untuk menyakitimu lagi. Maaf, saya bukan bicara kalau memang ada yang mau berubah, karena memang di sini ada juga yang mau berubah. Tetapi ada yang lebih dominan, makanya saya ambil energi yang paling dominan. Dia hanya datang karena ya itu menumpang hidup. Ya, dia melihat kamu sudah jauh lebih baik, sudah lebih cantik, ya. Sudah lebih ganteng. Yang mana dulu dia pergi meninggalkanmu karena orang lain yang mungkin dia merasa lebih dari dirimu. Pada saat dia sudah dicampakkan, dia datang kembali padamu. Kamu masih memberikan kesempatan. Kalau memang kamu merasa baik, bahagia, ya sudah nggak apa-apa. Karena ada beberapa klien saya merasa bahwa kayaknya saya nggak mampu kalau saya dibilang duda atau janda. Saya nggak mampu, biar deh saya hubungan begini-begini aja. Oke, kalau kamu kuat nggak jadi masalah. Ini saya bicara untuk orang-orang yang tidak kuat, untuk memberikan perlindungan. Itu dalam artian entah kamu berpisah, hubungan digantung, ataupun ya berpisah aja gitu. Tapi kembali lagi saya disclaimer, kembali lagi keputusan itu ada di tanganmu. Di sini saya hanya memberikan wejangan dari semesta ya lewat saya, perantara saya untukmu. Karena kamu datang melihat readingan ini berarti ada intuisimu, panggilan jiwamu, panggilan hatimu untuk mendengarkan. Berarti semesta memakai saya sebagai alat untuk bisa perantara untuk bisa menyampaikan ini kepada kamu. Supaya jiwamu lebih up. Di sini juga ada putus nyambung ya. Beda agama, bingung. Kalau memang dia nggak cinta kamu ya apa ya? Kamu yang harus menyayangi dirimu gitu. Ya. Ada beda agama, usia, budaya, bangsa. Kalau memang dia mencintaimu pasti dia akan menghalalkanmu. Kalau tidak, ya berarti dia hanya mau bersenang-senang dengan dirimu. Atau triparty di sini, hati-hati. Ada yang menggoda dan tergoda. Kalau memang itu orang itu ada, ya mau menggodamu dan kamu tahu bahwa dia sudah mempunyai pasangan, ngapain? Berarti kan kamu mengizinkan dirimu untuk terluka karena dirinya. Entah kamu hanya bermain-main, entah
serius. Tapi ingat, kamu yang kedua, bukan yang pertama. Ya, jangan berharap lebih karena dia mempunyai orang yang dia lebih prioritaskan, yaitu pasangannya. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Saya mengambil energi-energi yang paling dominan. Jadi kalau ini ada terjadi pada dirimu, berarti energimu. Kalau tidak, berarti energi orang lain. Kamu bisa menyesuaikan saja. Ya, jadi tuh orang kamu harus tinggalkan. Tinggalkan dalam tanda kutip ya. Tinggalkan pergi berpisah atau jaga jarak. Macam contoh tadi yang saya bilang ya. Pasangan saya datang kembali ke Ica. Ya, saya suami istri. Tapi dia berselingkuh. Sekarang dia datang kembali. Ya, saya nggak sanggup cerai gitu. Tapi saya juga nggak kuat. Berarti kamu jaga jarak, ngomong seadanya, nggak usah tanggapi kalau dia terlalu minta macam-macam. Biasa aja kayak sahabat. Ataupun mungkin kamu ya jaga jarak aja. Ya, jaga jarak dalam tanda kutip ya, kamu jangan merasa bahwa saya jaga jarak baru menyakiti saya juga, karena saya masih cinta dia. Ya, ini kan terkadang rasa cinta itu membuat buta ya. Wah, dia sudah mulai lagi dengan jurus maut menggoda-goda ya. Padahal semua hanya palsu. Ya. Ataupun dia lebih mencari mencari kesempatan untuk menjadi, ibaratkan membuktikan dia sebagai seorang orang tua yang baik kepada anaknya, sehingga kamu nggak tega memisahkan dia dengan anak. Jadi kamu merasa berdosa lagi. Yaitu kembali ke kamu lagi, ya. Di sini saya hanya memberikan wejangan bahwa kalau memang berarti kamu masih cinta ya tetap dijalani. Kalau memang kamu merasa nyaman kalau dia tetap begitu ya. Tapi kalau memang kamu sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, ya kembali ke dirimu. Kamu mau mengambil keputusan apa? Kamu yang harus bisa mengenali dirimu. Apakah saya bersamanya akan bahagia atau tidak? Nah itu ya, Leo. Berikutnya, di sini ada Seven of Wands ya. Nah, di sini semesta mau sampaikan gak usah kamu punya circle, ini circle ember ya. Circle ngebacot, banyak keponya. Ya, habis itu umbar aib orang. Waduh, ini circle-circle yang seharusnya dijauhi. Tetapi kamu tuh kayak macam memberikan kesempatan buat mereka untuk menyakitimu. Kenapa? Kamu satu circle. Ya, berarti kan kamu mengizinkan mereka untuk menyakiti kamu kan? Benar tidak? Menjudge kamu, menuduhmu, menfitnahmu. Kenapa? Karena pada saat bersamamu, kamu juga mencerita-cerita gitu. Orang pada saat kamu nggak ada bersama mereka, ya dia balik mereka cerita-cerita kamu. Jadi jangan marah. Tetapi semesta mau sampaikan kepada kamu jangan seperti gitu. Ya, karena memang jiwa Leo ini juga ingin ini ya, dibilangnya jiwa kepo juga ya. Jadi ya, semesta mau sampaikan kepada kamu, biarlah urusan orang, nggak usah terlalu mau pusing aja diri dengan urusan kamu ya. Urus dirimu, benahi dirimu, nggak usah sibuk dengan yang lain. Nah ini, jadi semesta mau sampaikan circle kamu yang kamu udah tahu itu orang tidak baik, di situ orang sombong, songong, kepo dan mulut ember ya, jauh-jauh. Jangan sampai malah kamu tersakiti karena grup kamu, lingkunganmu. Nah ini hati-hati. Kita bisa berteman dengan siapa saja, tetapi kalau kita berteman dengan orang toksik yang tidak membawa kedamaian, keuntungan buat kita, ya malah kebobrokan dan energi negatif, ya ngapain kita dekat-dekat? Sama saja kita mengizinkan mereka untuk menyakiti kita. Karena ketidaktegasan kita kan. Jadi hati-hati ya dengan orang-orang circle kamu, yang mana kamu udah tahu. Sebenarnya ini Leo ini udah tahu, nggak perlu saya bicara ya. Kamu punya intuisi tuh, saya merasakan di sini kuat sebenarnya Leo. Cuman kamu tuh kayak ragu untuk mendengarkan intuisimu. Jadi semesta menyampaikan ini ke saya agar kamu dengar. Oh ternyata apa yang saya ada di hatiku, ternyata Kak Ica bilang, ternyata itu tuh maksud Tuhan. Karena seakan-akan kamu tuh kadang-kadang menyepelekan intuisi. Perasaanku aja. Padahal tuh suara Tuhan loh, suara semesta, suara malaikat kamu, malaikat penjaga. Tapi kamu kayak macam tidak ada kesadaran. Ya, intuisi kamu kuat bahwa ini orang ini tidak baik, tapi ya karena situasi dan kondisi, jadi mau tidak mau saya tetap harus bersamanya. Dari lingkungan kerja yang tidak sehat, ya, dari keluarga juga yang tidak sehat. Ini keluarga nih banyak yang macam contoh ya, minta uang, kamu saja nggak beres ya, dapur kamu aja belum tentu ngepul,
Mereka udah dengan macam-macamnya, kamu jadi pusing, stres. Ya. Karena apa? Kamu memberdayakan kemalasan mereka, akhirnya kamu yang pusing sendiri. Karena memberi terus. Makanya jangan terlalu banyak memberi. Memberi oke. Tetapi kalau terlalu banyak memberi itu yang repot. Ataupun baik oke, tapi terlalu baik jangan. Ya, di sini ada high priestess. Nah, di sini hati-hati ya dengan orang yang iri sama kamu, benci sama kamu, dengki sama kamu. Ya. Orang-orang yang suka apa ya kalau dibilang? Suka nakut-nakutin. Kalau kita bicara suka nakut-nakutin nih kayak macam contoh, di rumah kamu tuh ada kuntilanak nih. Ini bicara mistis ya. Wah, ternyata ini ada beberapa yang apa ya kalau dibilang suka ilmu-ilmu yang gaib gitu ya. Bukan berarti kamu suka tarot, dengar tarot itu ada mistisnya, no. Saya bicara sesuai rahasia oracle dan kartu tarot yang ada di sini, bukan berarti black magic, no. Ya, tetapi memang di sini saya lihat kamu ada di circle orang-orang yang negatif, vibrasinya negatif. Ada rasa takut, kecemasan, entah dia bicara hal magic, entah dia bicara ketakutan, dia bicara kesedihan, dia bicara apa ya, mental block untuk bisa naik di vibrasi atas. Makanya kamu tuh jangan dekat-dekat dengan orang mental pengecut. Jangan kamu dekat-dekat dengan orang yang mental miskin. Maaf, ini saya cuma bicara apa adanya ya. Jangan sampai kamu berpikir Kak Ica terlalu kejam bicaranya. No, ini bicara apa adanya. Itu tergantung dari pola pikir kamu. Kamu menerima positif, berarti kamu melihat dari sisi positifnya. Kalau kamu melihat dari sisi negatif, ya berarti memang pola pikir kamu negatif gitu. Ya, ada beberapa yang bilang, ini readingan readingan negatif. Saya nggak pernah berniat untuk mencelakai subscriber saya. No, saya sayang kamu. Ya, saya pun tidak mengenal kamu, ngapain saya mau celakain orang. Saya kasih tahu. Tetapi itu yang tadi saya bilang, keputusan kembali ke kamu, bukan dari saya. Jangan kamu ikut saya, ikuti intuisimu. Ya. Macam contoh saya bilang harus berpisah, itu karena mental. Kalau memang kamu sudah nggak kuat, kenapa harus di situ? Ibaratkan kalau kamu sakit ya ke dokter, kenapa di rumah terus? Minta pertolongan. Betul kan? Harus logika juga dipakai. Nah, itu ya. Jadi jangan kita berpikir, saya bicara secara mental, kesehatan mentalmu. Bukan bicara tentang hubunganmu urusanmu. Karena saya nggak kenal kamu, saya nggak kenal pasanganmu, saya nggak kenal keluargamu. Ya, saya cuma bilang di sini secara mental, fisik dan mental. Kenapa? Karena mentalmu terluka, dengan sendirinya fisikmu akan terluka juga. Ya, fisikmu akan terluka dalam artian, ya mungkin nanti kamu depresi, kamu ya dalam tanda kutip ya minum-minum, pergaulan tidak baik, ya atau menyakiti diri sendiri. Makanya kalau orang gila itu ya, dalam tanda kutip, nggak ada obatnya. Dia harus terapi berulang-ulang, kadang-kadang kambuh. Karena terapis itu hanya memberikan pengobatan secara luar. Atau ya, macam contoh sugesti ataupun apapun. Berikan vitamin. Obatnya itu dari dirimu. Jadi kalau sebelum kamu jatuh dalam tekanan mental, lindungi dirimu dari sekarang. Itu yang saya maksudkan ya, bukan berarti saya mengajak kamu untuk berpisah. No, ada yang pikiran negatif. Makanya saya bilang orang-orang pikiran negatif itu karena dia taunya Kak Ica suruh berpisah aja. Padahal maksud saya berpisah itu urusan kamu. Maksud saya kalau memang kamu sudah tidak tahan dengan orang ini, ya kamu yang ambil keputusan untuk menjauh atau kalau bisa berpisah gitu. Jangan dekat-dekat dengan orang toksik, betul kan? Nah, makanya itu yang saya bilang, kalau kita bicara dengan orang yang sevibrasi pasti ngerti. Dan ini semesta mau sampaikan, bicara dengan yang sevibrasi. Kalau memang tidak sevibrasi ya kita bicara kebaikan pun dianggap itu kejahatan. Ya tapi saya tidak tanggapi ya, saya cuma bicara sama kalian supaya selalu berpikir positif. Karena ini bicara yang tadi ya, ada justice seimbang, harus seorang yang nyambung, yang setara. Kalau kamu mau mencari teman yang setara, jangan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Kenapa saya bilang begitu? Karena contohnya kalau kita bicara harta ya, kalau kamu dapat pasangan nih bukan pasangan, teman aja deh,
teman yang agak tinggi high class, kamu juga akan berusaha untuk itu positifnya, tetapi negatifnya kamu mungkin akan sombong. Ya, tidak semua, tetapi akan seperti gitu. Dia pakai baju bagus, Leo juga nggak mau kalah. Tapi memang daya juang Leo kan bagus kan. Oke, ada sisi positifnya. Tetapi kalau kamu di orang yang tidak setara di bawah kamu akan jadi apa ya, kalau dibilang mereka tuh hanya menada gitu. Jadi makanya saya bilang seimbang lah. Kalau kamu terlalu tinggi, dia terlalu tinggi, bisa-bisa kamu banyak hutang karena gaya hidup. Kalau kamu kamu dengan circle yang di bawah, mereka selalu mengandalkan kamu. Jadi akhirnya mereka apa? Mereka membiasakan diri untuk malas. Nah ini, jadi saya bilang harus setara, seimbang. Sama seperti pola pikir, mencari pasangan juga sama. Kalau kamu tahu bahwa, wah ini orang-orang tidak sevibrasi dan saya, jangan dekat-dekat. Itu yang semesta ingin sampaikan. Bukan dari saya nggak kenal kamu. Ya, cuman saya di sini penyambung lidah untuk kehidupan kamu yang jauh ke depan, yang mana kehidupanmu akan lebih baik kalau kamu mendengarkan dan melaksanakan ini. Ya, oke, semoga resonate. Saya sudah menarik energi juga dari zodiak dan inisial, ya. Dimana untuk inisial saya mulai dulu ya. Saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf H. Maaf agak berisik ya. Ada huruf V, ada B, ada G, ada huruf, bisa kelihatan nggak ya? Ini miring-miring ya. Udah nggak apa-apa deh. Yang penting kalian jangan miring juga ya. Oke. Ada R. Yang pastinya Leo itu bagus kok, mentalnya kuat. Ya, cuman terkadang kamu tuh nggak berani untuk keluar dari circle itu. Ya, ada K, O, S, U, F, M, N, E, P, G, dan R. Wah, R-nya double berarti energinya up ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk saya ulangi lagi, untuk koneksi inisial ada H, F, B, G, R, K, O, S, U, F, M, N, E, P, G, dan R ya. Kita lihat lagi untuk koneksi yang saya sudah tarik energinya, di mana untuk zodiak kamu terkoneksi ya dengan Sagittarius, ada Virgo, ada sesama Leo, keras sama keras nih ya, wow. Ada Libra, ya jadi kalau koneksinya di inisial nggak ada, mungkin kamu terkoneksi dengan zodiak. Ada Cancer, dan ada Pisces. Oke, jadi seperti gitu ya, dari untuk koneksi inisial sudah, dari zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Virgo, Leo, Libra, Cancer, dan Pisces. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Leo, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.